Oke, perkenalkan, kami dari kelompok 11. Kita ingin mempresentasikan untuk final report dari final project OP. Oke, nah sebelumnya title game kita itu Space Shooter. Nah, buat struktur package frontend-nya, itu terdiri dari commands, enemies, factories, observer, obstacles, pulse, service, states, strategies, utils, sama sisanya kelas-kelas utama yang nggak kita masukin package. Lanjut. Oke, ini buat kelas-kelas utamanya. Nah, buat di main, kita udah ngepisah jadi banyak package kan. Jadi, mainnya tuh udah nggak berantakan lagi. Kita cuma naruh create, render, sama dispose. Nah, create, itu semua udah kita atur buat resource manager. Jadi, kita cuma get instance doang, nggak usah load all. Buat render, kita juga udah tinggal pakai super.render. Buat dispose, buat nge-clean screen-nya, pas udah dimatiin gamenya, itu juga kita manggil resource manager doang. Oke, lanjut. Oke, buat background sama base entity, pertama di kiri itu ada kode buat background. Nah, di sini kita background, kita nggak pakai PNG, kita pakai tekstur yang ntar kelihatan. Itu teksturnya tuh kayak temanya latar belakang, latar belakangnya itu warna hitam. Habis itu kita pakai for loop buat ngegenerate bintang-bintangnya. Nah, di sini juga ada update sama render. Bentar. Ya, update sama render. Nah, sekarang buat base entity ya. Ini kita bikin base entity cuma buat di inherit doang sama entity yang bakal dipakai. Contoh kayak spaceship. Oke, player ship. Nah, habis itu paling kanan itu cuma ada getter setter doang. Lanjut. Oke, ini buat kelas bullet. Nah, di sini kita bikin bullet jadi kelas yang berbeda. Jadi di sini ntar buat function bullet ntar tinggal kita panggil aja. Nah, buat bullet kita pakai PNG juga. Kita nggak ngerender. Nah, di situ ada buat initialize bulletnya. Ada kita ngeset geraknya berdasarkan vector velocity. Habis itu ada cek keluar layar. Kalau misalnya keluar layar bakal false, habis itu dibalikin ke ntar dijelasin buat ke object pool. Oke, lanjut. Oke, ini buat playership-nya. Nah, sebenarnya di paling kiri itu kita cuma ada import sama attribute-nya. Oke, buat logika intinya kita di tengah, di gambar tengah kiri, tengah kanan, sama paling kanan. Nah, di sini ada kita juga nerapin sistem level up, di mana ntar dijelasin lebih lanjut. Setiap kali ngambil loot star, ntar bakal level up satu. Nah, setiap kali level up itu bakal ganti weapon ke tipe spread shot. Oke, nah di sini juga kita bullet kita taruh buat base damage-nya satu. Ntar setiap kali naik level itu kita multiply lagi. Oke, lanjut aja. Oke. Nah, di sini ada game config, game manager, score manager. Nah, di sini kita nerapin ke objek enggak pattern singleton. Jadi cuman ada satu buat manage game yaitu game manager, sama buat score juga cuma satu doang, score manager. Nah, di game config itu kita cuma naruh value yang nggak bakal berubah selama gamenya. Contohnya kayak player lives yang selalu 5. Oke, lanjut. Oke, ini buat package state. Nah, di game screen kita ini kan state ya, berarti pas gamenya lagi main. Nah, di game screen itu pas gamenya lagi main. Di paling kiri itu ada import-importan, kanannya ada attribute, kanannya ada initialize, kanannya itu mulai masuk ke logika gamenya. Itu ada render, ada untuk ngerender projectile explosion, sama buat UI juga. Oke, lanjut. Nah, di sini di kiri itu ada kita buat ngerender text difficulty-nya, terus ada update playing itu buat logika game selama bermain, misalnya kayak buat nge-logika bosnya, nge-spawn meteor, spawn enemies. Habis itu di paling kanan itu ada kita nyambungin dari game screen buat nyatet data ke offline, buat database offline kalau misalnya backend-nya nggak jalan. Oke, lanjut aja. Oke, di kiri kita ada update enemy projectiles, itu buat update kalau misalnya aktif atau enggak, buat dibalikin ke pool. Habis itu ada update explosion juga sama, kurang lebih. Habis itu di check collision itu hubungannya sama collider. Tengah, situ ada collision buat enemy. Itu juga ada buat laser musuh. Paling kanan itu ada logic lagi buat collider buat kalau misalnya bullet kena musuh. Oke, lanjut aja. Oke, di bagian terakhir game screen,
Di paling kiri itu juga ada buat restart game. Jadi kita nggak clear pool setiap jenis-jenis pool. Di tengah kita ada update bullet, clear pool lagi tuh. Habis itu ada update meteor. Habis itu handle global input itu buat ntar nyambung sama command pattern kita buat nge-pause game ya dengan escape atau enggak. eh, Kalau misalnya kita mencet kalau nggak salah spasi lagi, ntar lanjut ke playing. Oke, di paling kanan itu ada render text, paling bawah juga cuman getter setter doang. Lanjut. Oke, di high score screen. Nah, di high score screen kita juga ada menu buat nampilin high score. Nah, ntar itu kaitannya sama back end juga. Nah, jadi kita nerapin dua sistem high score, yaitu online sama offline. Nah, online itu kalau misalnya basically back endnya sambil dijalanin, offline itu enggak. Oke. Di gambar ketiga itu kita ada kaitannya sama observer juga. Itu ada at listener juga. Soalnya buat eh nambahin misalnya nambah skor baru ntar diupdate ke observer. Oke, di paling kanan itu ada set mode refresh current mode. Nah, di sini kita juga ada sistem sinkronisasi. Kalau misalnya backendnya nyala, ntar sinkronisasinya bakal nyala dan eh, skor high score player ya bakal ke save ke database. Oke, lanjut aja. Nah, ini buat high score screen 2. Di paling kiri ada leaderboard. Ntar buat nge-fetch leaderboardnya pas misalnya contoh di Postman. Oke, langsung ke tengah aja. Ini tengah ada hmm, oh ini basically cuman buat nge-flash leaderboard juga sama buat nampilin kayak gimana. Misalnya kayak rank username high score. Di paling bawah itu cuman method buat debugging aja on error. Paling kanan ada buat ngeload leaderboard offline. Ntar misalnya buat leaderboard yang offline. Habis itu udah lanjut lagi. Ini cuman nerapin game loop doang buat render sama resize sama dispose biar nggak terjadi bug. Lanjut aja. Oke, buat state terakhir di menu screen itu main menunya. Nah, itu di paling atas cuma ada atribut doang. Nah, itu kita ada konstruktornya juga. Nah, di sini di tengah itu ada add listener buat kaitannya sama observer lagi. Di bawahnya ada on error itu buat kalau misalnya debugging, seandainya misalnya game error, menunya error. Nah, di paling kanan itu juga ada metode-metode buat game loop. Ada show, ada render, ada resize juga. Nah, kita di sini pakai viewport. Jadi ngikutin screen laptop siapapun. Jadi compatible game ya. Walaupun laptopnya segede apa. Oke, lanjut. Nah, di sini ada bagian dua dari menu screen. Di kiri juga ada tadi ada game loop lagi, void render resize. Di kanan, oh ya sama juga resize. Itu ada getter setter juga, post resume height sama dispose. Lanjut. Sekarang masuk ke package obstacle. Yang pertama itu ada enemy. Nah, di yang paling kiri itu cuman ada atribut-atributnya, sama yang bawah itu nge-initialize dari si enemy-nya itu. Nah, yang sebelah kanan itu merupakan udah masuk ke logic dasar dari si nanti jenis-jenis enemy-nya. Jadi di enemy ini tuh cuman khususnya tuh kayak ya udah kerangka utamanya aja. Lanjut. Nah, terus di obstacle kedua itu ada proyektil. Nah, enemy proyektil itu apa? Enemy proyektil itu merupakan jenis-jenis tembakan dari nanti dari si enemy-eneminya. Nah, yang di kiri itu udah ada inisial, terus juga ada tipe-tipe eneminya. Nah, yang dimana yang pertama itu tipenya itu ada bullet. Nah, yang bullet itu nanti masuk ke yang small enemy. Terus ada juga ada missile logic yang berarti nanti tuh tipe proyektilnya adalah roket. Nah, di sebelah kanan itu ada update dari kalau misalkan itu aktif, terus kalau misalkan udah nyampe ke target, dia bakal nge-stop terus atau yang terakhir itu ada bullet biasa. Yang terakhir itu ada setter getter aja dan ada render dari batch-nya. Lanjut. Nah, terus di sini ada kode obstacle explosion. Nah, explosion tuh nanti jatuhnya dia cuman kayak efek ledakan. Nah, di paling atas tuh ada import, terus juga ada atributnya. Nah, terus di sini tuh dia ada public explosion yang dimana tuh dia ngeset
seberapa lebar dari efek collider si explosion. Terus ada initialize-nya dan juga akan ada update dan juga render batch-nya lagi. Lanjut aja. Nah, terus di sini ada loot star. Loot star itu dia nanti bakal jadi kayak loot drop buat si player yang akan bermain, yang dimana loot drop itu, nah, yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, dia bakal nambahin HP dan juga akan mengupgrade dari single shot ke spread shot dan juga akan mengupgrade damage-nya. Di sini ada import, terus juga ada atribut utamanya. Terus juga di sini ada memasukkan ukuran bintang di public loot star ya. Terus akan di initialize, lanjut kita akan di override untuk mengupdate ketika dia aktif. Terus yang terakhir juga ada render batch lagi. Lanjut aja. Nah, di sini ada public, eh, ada obstacle meteor yang dimana eh di bagian paling kiri itu udah masuk ke logic dari si meteornya yang di atribut, dan juga dia bakal initialize, dan terus dia juga bakal based on eh, world world height limit. Itu berarti dia kan sorry, karena kita pakainya itu viewport atau dinamis, jadi dia bakal ngikutin dari si ya dunia gamenya lah buat lebar dan juga tingginya. Nah, terus paling bawah itu kita udah override dari base entity, yang dimana di base entity itu ada take damage, terus juga ada is destroy, dan juga bakal ngupdate. Nah, sebelah kanan itu merupakan fix bug kemarin karena kita pakai word limit bukan dari screen widget. Screen widget itu yang versi statis awalnya. Nah, terus yang bawahnya juga dia bakal ngerender batch-nya lagi. Lanjut aja. Nah, terus di sini kita udah masuk ke eh, object pool. Nah, di sini juga merupakan salah satu implementasi dari pool pattern, yang dimana dari semua yang pool yang ada di sini itu fungsinya nanti buat nge-recycle ulang. Ketika misalkan contohnya aja bullet pool tuh ketika nanti kita menembakkan suatu bullet dan bullet itu sudah nggak kepake, nanti dia bakal di recycle buat dimasukin ke pool lagi. Nah, nanti kalau misalnya mau dipakai tinggal memakai yang sebelumnya, atau kalau misalnya nanti itu udah habis itu dia bakal membuat baru. Di sini juga ada enemy pool. Enemy pool tuh nanti kalau misalkan enemy-nya mati dan dia mau munculin enemy-nya lagi, nah itulah fungsinya dari si enemy pool. Begitu juga yang lain kayak explosion, enemy projectile, loot pool, object pool, dan juga meteor pool. Lanjut. Nah, terus di sini juga kita udah masuk ke strategi pattern. Nah, single shot ini merupakan strategi dari bullet ya, biasa yang tadi bullet. Nah, single single shot itu dia bakal nembakin satu bullet aja. Terus ada weapon strategy. Nah, ini tuh interface utamanya, yang dimana dia tuh memasukin koordinat X, Y, dan juga dia masukin lebar dan juga tinggi, bullet pool, dan juga damage. Nah, terus di sini ada spread shot. Spread shot itu merupakan upgradean dari single shot, yang dimana dia itu yang tadinya cuma nembak satu yang lurus aja di tengah, di sini ditambahkan kiri dan kanan menggunakan velocity-nya itu tinggal digeser aja. Yang itu ditambahkan min 150 untuk ke kiri dan 150 untuk ke kanan. Lanjut. Nah, di sini ada salah satu implementasi dari command pattern. Yang pertama itu ada interface dari si command, yang dimana dia itu nge-execute dari si player dan juga float delta untuk time waktunya. Nah, di situ ada input handler, yang dimana merupakan input utama dari si player ship itu. Yang pertama itu ada private, sorry, ada atributnya, yang dimana kiri, kanan, atas, bawah, dan juga menembak. Terus di bawah itu ada input handler, public input handler, yang dimana di sini tuh ketika sorry, untuk move left, jadi ketika nanti si player itu pencet, dia akan mengarah ke koordinat x min 1, yang artinya dia akan ke kiri. Nah, untuk move right, dia akan memasukkan x sama dengan 1 untuk player itu ke kanan. Terus ada move up dan move down, itu berarti tinggal ganti aja y sama dengan 1. Kalau ke bawah itu berarti min 1. Terus di bawahnya itu adalah
Buat inputnya kita menggunakan getDex.input. Jadi ketika is key press berarti itu ketika ditahan ataupun itu ditekan, maka input key-nya itu bisa left atau enggak dia itu input keys-nya itu A. Left itu berarti yang arrow kiri. Nah, yang sebawah itu yang right berarti ya udah right arrow kanan atau enggak dia itu D. Begitu juga selanjutnya. Dan yang terakhir itu ada eh, buat menembak. Yang buat menembak itu kita di sini cuma memakai space. Lanjut. Oke, jadi selanjutnya itu ada package observer di mana ada dua kelas yaitu observer sorry ada dua interface, ada interface observer dan interface subject. Jadi untuk interface observer ini sendiri dia itu lebih ke untuk eh, define metode update yang ada di kelas sebelumnya yang telah dijelaskan oleh teman saya. Contohnya seperti untuk mengupdate skor atau perubahan pada state di game yang sedang berjalan. Lalu untuk kelas subject itu untuk menyimpan data dari kelas observer yang sudah didapatkan. Terus bisa untuk menambah dan menghapus observer tersebut. Terus fungsinya itu kurang lebih untuk mengurangi kopling dan eh, untuk mengembangkan kode tanpa diubah lagi kode yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, selanjutnya buat package enemies. Nah, package enemies ini lebih ke perilaku perilaku enemies yang ada saat berjalannya game. Misalkan di sini itu dipahami sebuah pola dan gerakan serangan oleh enemy yang ada. Terus eh di sini itu ada untuk ukurannya dan HP yang atau darah yang dimiliki oleh enemy dan shieldnya itu sendiri. Nah, lanjut di kelas selanjutnya itu medium enemy behavior. Nah, medium enemy ini lebih kompleks dibandingkan dengan yang small enemy behavior, di mana tingkat kesulitannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang sebelumnya. Contoh di sini ada set HP, HP-nya itu lebih tinggi dan size-nya itu lebih besar. Terus untuk fire timer ini ada space panjang selama 3 detik. Nah, selanjutnya big enemy behavior. Nah, ini tuh health-nya tuh lebih besar. Terus di sini ada 8, terus shield-nya itu ada 5. Berbeda dengan eh, jenis atau behavior enemy sebelumnya. Terus di sini ada laser delay selama 3 detik. Terus gerakannya di sini itu terhitung lambat, tapi eh, lebih mematikan dibandingkan dengan yang sebelumnya. Selanjutnya itu boss. Boss itu tahap terakhir eh, dari enemy yang ada di game ini. Jadi bisa dilihat di sini untuk HP dan shieldnya itu sendiri udah jauh berbeda dengan musuh-musuh yang sebelumnya. Dan di sini tuh dia memakai multi phase. Jadi eh, cukup cukup rumit untuk dikalahkan dibandingkan dengan enemy-enemy yang sebelumnya. Nah, lanjut ke package yang Utils. Nah, Utils ini itu eh, lebih ke kelas pendukung untuk skin-skin yang ada di dalam skin atau warna yang ada di dalam game Space Shooter ini. Jadi untuk kelas ini sendiri si skin generator ini tuh untuk mengatur warna dan skin dari sebuah objek, di mana eh, ada satu function untuk membuat eh, musuh atau player bisa lebih bisa nggak terlihat monoton. Terus kelas dan manfaatnya itu sendiri eh untuk manfaatnya itu sendiri bisa di reuse di bagian game-game lain. Terus eh, dan memisahkan juga fungsi dari logic yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, terus buat untuk package Vectoris itu sendiri lebih ke untuk
dasar dari pembuatan objek-objek yang dibutuhkan. Nah, contoh di sini ada enemy factory. Nah, di sini itu kan eh, seperti tadi yang sudah dijelaskan ada small, medium, dan big. Nah, ini tuh tipikal-tipikal dari enemy yang dibuat dan dibuatnya pada class factory. Lalu untuk load factory itu untuk mengatur item-item load star contohnya di sini yang sudah dijelaskan sebelumnya, eh di mana dibuat pada load factory tersebut. Lalu untuk Meteor Factory sendiri ini kurang lebih konsepnya juga mirip seperti kelas sebelumnya, di mana untuk eh, dasar dari pembuatan meteor itu sendiri dan eh, mengatur letak di mana meteor itu akan di-spawn nantinya. Oke, oke selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yakni apa yang package yang service. Jadi yang pertama ada API client. Jadi API client itu dia bakal buat ngehubungin antara kode-kode yang terjadi di front end dengan back end. Yang dimana di game ini yakni yakni dengan ngeiniin high score ya gitu. Jadi mana di API client itu apa ya selain fungsi itu sebagai penyambung ke backendnya, terus juga kayak ini kalau misalnya nggak kesambung apa bakal time out-nya seperti apa begitu, dan juga ketika udah terhubung jadi bakal data-data apa aja yang bakal dikirim ke backend seperti rank, username, high score, dan lain sebagainya gitu. Dan juga ya itu. Kemudian yang kedua adalah difficulty manager, yang dimana dia ini itu uh, apa sebagai ngatur seberapa susah tiap ini difficulty-nya. Jadi misal di medium misal kayak meteor speed itu di easy-nya berapa speednya, misalnya 250 F, di medium 300 F, 400 F. Begitu juga dengan beberapa hal yang lain seperti span interval, HV multiplier, enemy fail rate, dan segala sebagainya. Yang dimana tiap level itu bakal konfigurasi musuhnya atau damage-nya berbeda-beda. Um, Kemudian yang ketiga ada game config, yang yakni itu sebagai konfigurasi di game ya. Ya, ya seperti resolusi width dan height-nya, player speed-nya, ukuran playernya gimana, terus juga nyawa dari playernya, bullet dan juga bullet kecepatan pelurunya, ukurannya, dan juga meteornya begitu. Lanjutnya next. Um, Offline high score. Nah, di sini itu sebagai menyimpan high score yang gimana high score kita ini sebenarnya walaupun ini utamanya di back end, tapi cuman kita sebagai jaga-jaga kalau misalnya back endnya tidak sambung, maka high score itu bisa disimpan di front endnya juga. Yang dimana di kode offline high score ini itu kita bakal kayak menyimpan UID, username, high score, dan sinkronize skor yang kesinkronize ya begitu. Jadi mana ini juga fungsinya itu uh, ya buat menyimpan high score itu, dan juga bakal ngecek apakah high score itu udah kesinkronisasi ke backend atau enggak gitu. Kalau misalnya enggak ke backend, maka bakal dikasih flag kalau misalnya high score itu dia bakal enggak sinkronis. Kalau misalnya sinkronis ke backend bakal dikasih flag kalau misalnya udah kesinkronis gitu. Kemudian selanjutnya resources manager. Nah, di sini itu sebagai manager dari resources atau aset-asetnya, yang seperti aset dari player dari pesawatnya, aset dari pelurunya, meteor, musuh-musuhnya, serta aset-aset dari mm, sound effect, musik, dan lain sebagainya gitu. Terus juga aset-aset ini apa? Itu juga sebagai ini tekstur dari aset-aset itu juga yang dipakai di game ini gitu. Terus di next, kemudian sync service ini buat ngasinkronis ya. Jadi
yang ngebedain dari API itu sebagai ke penghubungnya, jadi kayak dia itu apa misal kayak Highscore itu ngasihin ke alamat alamat addressnya ke mana itu localhost atau alamat link yang lain. Dengan kalau misalnya sync service ini itu buat mastiin sinkronisasi itu udah berjalan dengan lancar gitu. Jadi kalau misalnya uh, udah bener-bener ngesinkron ke backendnya atau enggak gitu. Kemudian selanjutnya user manager ya ini itu sebagai manajer dari apa usernya itu tersebut, seperti UUID, username dan high score ya gitu. Dan dimana ini juga sebagai juga saling berkaitan dengan high score, dia juga juga sebagai ini di high score ya apa sebagai ini penyedia datanya juga gitu. Kemudian lanjut next. Selanjutnya kita masuk ke bagian backend. Backend di sini itu simple aja karena di backend, jadi di backend di backend di game kita itu fungsi utama itu sebagai iniin menyimpan high score-nya itu. Jadi mana uh, di antara kode itu ada backend application, terus ada player controller, player repository, service dan DTOS. Next. Nah, yang pertama ada backend application. Backend application ini itu sebagai pintu ini utamanya. Jadi dari backend itu yang dimana dia bakal ngajak sebagai satu kode buat ngejalanin keseluruhan dari proses backendnya ini. Kemudian yang pertama ada kode play. Kemudian ada kode player. Kode player ini itu sebagai apa proses gimana proses tentang high score yang apa bahasanya proses gimana high score itu bisa kesimpan gitu. Yang dimana kita bakal ini apa UID-nya, username-nya, high score-nya berapa, kemudian dibuatnya pada tanggal berapa atau diupdate tanggal berapa dan begitu gitu. Terus juga bakal ngambil beberapa variabel tersebut dari yang sudah dimainkan dari front end yang akan kemudian disimpan di back end. Kemudian di data-data tersebut bakal disimpan di player, bakal diproses di kode player repository yang dimana data itu bakal disimpan di repository di pada backend ini gitu. Kemudian di TOS itu dia kode buat buat perantara antara klien dan server gitu untuk memastikan datanya itu yang untuk memastikan apa data itu benar-benar sesuai dengan apa yang dikirimkan oleh front end yang maupun back end gitu. Misal seperti login request dan game over request yang dimana itu bakal memastikan yang dikirim apa bahasa yang dikirim dari front itu kalau login request sebagai username, game over request itu skor yang didapatkan setelah game over ya, yang dimana memastikan kedua data itu apa berhasil di backend. Sedangkan player response dan leaderboard row itu memastikan bahwa leaderboard yang udah disimpan di backend ini juga dikirimkan ke front end-nya juga untuk ditampilkan begitu. Next. Kemudian ada player controller. Player controller ini tuh lebih ke bagaimana alamat pastinya yang ada di backend itu. Uh, alamat pasti API ya gitu. Jadi alamat address-nya. Di mana beberapa alamat yang utama itu ada 3 yakni player/login yang dimana itu buat menyimpan username dan ya buat menyimpan username dan juga UUID dari player itu ketika pertama kali didaftarkan. Kemudian yang slash game over itu buat nge-submit berapa besaran skor yang sudah didapatkan setelah game over dari ID UUID tersebut gitu. Kemudian yang terakhir ada slash leaderboard itu buat menampilkan berapa skor leaderboard yang sudah dicatat pada backend tersebut. Kemudian selanjutnya ada player service. Ya, player service ini sebagai player service itu sebagai ya buat player service itu buat ngeiniin
di backend itu. Misal kayak eh, ya buat bisa kayak login or register yang dimana dia itu buat nge-register player-player yang baru gitu yang ini dari yang akan dimainkan, kemudian submit game over itu buat submit ini game over yang dimana sebuah skor itu dipastikan uh, dipastikan sesuai dengan kriteria seperti harus di atas dari nol, gak bisa minus, atau enggak harus sesuai dengan UID yang ada gitu. Kemudian leaderboard itu buat kemudian yang leaderboard buat nge-list leaderboardnya. Kemudian sanitize username itu buat memastikan bahwa username itu benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti tidak boleh kosong atau username terlalu panjang. Kemudian di next screen ini berikut ini merupakan screenshot dari gameplay kita yang uh, ya ya screenshot gameplay kita. Next aja. Oke, mungkin sekian presentasi tentang game Space Shooter dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan presentasi ini. Mungkin sekian, terima kasih.